Bab 84, Tolong panggil aku Dewa Pedang Ye. Di kaki Gunung Changlan, Mile Ye dan yang lainnya tersenyum bahagia, sampai-sampai mulut pun tidak bisa ditutup. Pendapatan 4 orang ini sangat banyak. Miskin. Mereka berempat tidak diragukan lagi sangat miskin, karena Akademi Changlan saat ini tidak memiliki sumber daya pelatihan sama sekali. Jangankan sumber daya pelatihan, bahkan makan pun mereka harus urus sendiri. Untuk senjata spiritual atau semacamnya, jangan berharap apapun, apalagi senjata spiritual kualitas super. Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba menyimpan pedangnya. Dia melirik Agnes Ji bertiga, semuanya kemari. Mereka berempat berkumpul bersama. Mile Ye memandang Agnes Ji dan Bennett Mo, apakah lukanya serius? Keduanya menggelengkan kepala, dan Bennett Mo berkata, hanya lecet saja, tidak terlalu serius. Mile Ye mengangguk, lalu dia memberi isyarat agar semua orang duduk. Keempatnya duduk di lantai. Agnes Ji bertiga menatap Mile Ye dan menunggu kalimat berikutnya. Mile Ye berpikir sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran di gang, kita sudah menang. Tapi pertempuran barusan, kita belum menang. Agnes Ji bertiga terdiam. Mile Ye memandang mereka bertiga, setelah pertempuran di gang sebelumnya dan pertempuran barusan, aku percaya, siswa Changmu dari tempat lain pasti memiliki pemahaman umum tentang kekuatan kita. Artinya, lain kali lawan kita akan lebih kuat dan lebih banyak lagi. Bennett Mo menyeringai, jangan takut, pukul saja. Mile Ye memandang Bennett Mo, bagaimana jika tidak bisa menang? Bennett Mo terdiam. Mile Ye berkata dengan nada ringan, lawan kita akan menjadi semakin kuat, dan bahkan mungkin ada beberapa monster jenius yang tidak dapat kita bayangkan, seperti tingkatan Nona An. Mendengar ini, ekspresi Bennett Mo bertiga berangsur-angsur menjadi serius. Karena hal seperti ini memungkinkan akan terjadi, imbalan yang ditawarkan Akademi Changmu sungguh menggiurkan. Dengan hadiah semacam ini, pasti akan ada banyak penjahat super, dan Douglas Feng barusan adalah contoh yang paling nyata. Ini adalah seseorang di atas peringkat seniman bela diri. Dan Douglas Feng hanya berada di peringkat bawah daftar seniman bela diri. Bagaimana jika semua penjahat di peringkat atas itu datang? Pada saat ini, 4 orang ini berada di bawah tekanan. Mile Ye berkata lagi, satu hal lagi, Akademi Changmu mungkin juga akan menggunakan trik lain. Kita dan mereka sudah mencapai tingkat seperti itu. Bisa dibilang jika bukan kita yang mati, berarti mereka yang mati. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan menyerah. Setelah berbicara, dia berdiri, kalian tiga, situasi kita saat ini bisa dibilang situasi putus asa. Situasi putus asa, kita tidak punya jalan keluar, dan di depan kita adalah jalan buntu. Pak Tua Ji sangat pandai bertarung, tapi dia hanya bisa bertarung dengan beberapa orang. Jika kita ingin hidup dengan baik, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita paksakan diri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Bennett Mo berbisik pelan, orang ini tiba-tiba memberi banyak tekanan padaku. Jeffrey tidak berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju gunung. Tetapi dia segera berhenti lagi, lalu menatap Bennett Mo, jika kamu terbunuh, aku akan menguburmu dengan baik. Bennett Mo. Gedung Changlan. Begitu Mile Ye datang ke Gedung Changlan, dia melihat Lin Si Ye. Lin Si Ye berjalan ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Lin Si Ye tidak berbicara. Dia telah melihat pertempuran antara Mile Ye dan Douglas Feng barusan. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang situasi Mile Ye dan yang lainnya, tetapi dia tahu satu hal, yaitu, banyak orang akan datang untuk mencari masalah dengan kakaknya.
Mileye mengusap kepala kecil Lin Siye dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak baik-baik saja." Lin Siye memeluk Mileye dengan erat dan tidak berbicara, tetapi matanya sedikit dingin. Setengah jam kemudian, Mileye kembali ke kamarnya, dan setelah menutup pintu, dia memasuki pagoda penjara alam. Mileye sedang duduk bersila di tanah, dan di depannya ada 3 bilah pedang spiritual. Pedang spiritual. Mileye menutup matanya perlahan, diam-diam menggerakkan jurus raga pedang tak terkalahkan, dan setelah beberapa saat, jari tangan kanannya sedikit mengait dan di depannya, sebilah pedang spiritual tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang masuk ke dalam dadanya. Seluruh tubuh Mileye bergetar hebat. Di dalam tubuhnya, pedang keindahan spiritual tiba-tiba bergetar. Segera, pedang spiritual berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan pedang keindahan spiritual, dan pada saat ini, cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan memancar dari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia sendiri seperti sebilah pedang. Perlahan-lahan, tubuhnya semakin bergetar, dan aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat saat ini. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye mengaitkan jari lagi, dan di depannya, sebilah pedang spiritual lainnya masuk ke dalam dadanya. Boom! Sebuah cahaya pedang yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuhnya, dan cahaya pedang itu terombang-ambing ke sekitarnya. Namun, saat menabrak dinding pagoda penjara alam, langsung menghilang tanpa jejak. Di dalam tubuh Mileye, pedang keindahan spiritual bergetar hebat. Menyerap. Sebenarnya, sederhananya adalah menyerap. Pedang keindahan spiritual itu sendiri tidak memiliki kemampuan ini, tetapi Mileye menggunakan keahliannya untuk memberikannya kemampuan ini, yaitu dapat melahap pedang lain untuk memperkuat diri sendiri. Dan sekarang, pusat energi Mileye menjadi lebih kuat, dan Mileye dapat menggunakannya untuk menerobos diri sendiri. Bisa dibilang metode kultivasi Mileye cukup istimewa, dan jika tersebar keluar, pasti akan menyebabkan kegemparan. Pada saat ini, pedang di depan Mileye tiba-tiba terbang, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan masuk ke dalam dadanya. Boom! Seberkas cahaya pedang terombang-ambing di tubuhnya seperti gelombang, dan pada saat yang sama, pedang keindahan spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak naik ke langit. Boom! Aura yang kuat muncul di sekitar Mileye. Alam kehampaan. Mileye membuka matanya, ada cahaya pedang samar di dalam matanya, tapi segera menghilang. Jurus raga pedang tak terkalahkan menempa pedang dengan tubuh. Mileye menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia mendongak, melihat ke arah pedang keindahan spiritual. Dengan gerakan ringan tangan kanannya, pedang keindahan spiritual langsung terbang ke tangannya, dan begitu dia memegang pedang keindahan spiritual sedikit bergetar, dan mengeluarkan suara pedang yang menusuk. Pedang terang tingkat atas. Pedang terang dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkat bawah, tingkat atas, dan tingkat super, dan setelah menyerap 3 bilah pedang spiritual, tidak hanya mencapai pedang kehampaan, pedang keindahan spiritual juga mencapai pedang terang tingkat atas. Peningkatan ganda. Dan setelah dia mencapai alam kehampaan, kekuatannya secara keseluruhan juga akan meningkat pesat, ditambah dengan pedangnya juga meningkat. Sekarang jika berhadapan dengan Douglas Feng, dia setidaknya 60-70% pasti bisa membunuh lawan. Alasan mengapa tidak yakin sepenuhnya, karena lawan juga harus memiliki kartu truf. Monster jenius semacam ini pasti memiliki trik maut. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pintu masuk lantai 2. Melihat pintu masuk lantai 2, dia mendengus 2 kali. Plak.
Pada saat ini, dengan suara tamparan keras di wajah, Mileye terbang keluar, dan begitu terbang langsung terbang keluar dari pagoda penjara alam. Kenyataannya, Mileye terbaring di tanah, tubuhnya bergetar terus-menerus. Setelah beberapa saat, dia bangun. Mileye mengusap wajahnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia mengira setelah mencapai alam kehampaan, setidaknya dia mampu melawan-lawan 2 kali. Namun, fakta mengatakan kepadanya bahwa dia masih seorang adik kecil. Tidak mampu memprovokasi. Setelah Mileye berkemas, dia meninggalkan ruangan dan datang ke belakang gunung. Dia datang ke depan gunung besar tempat dia latihan sebelumnya, dan dia berjalan cepat ke puncak gunung, bisa dibilang pakai terbang. Alam kehampaan. Sekarang, dia telah mampu terbang di udara. Tentu saja tujuannya bukan untuk terbang di langit. Sebagai kultivator pedang, tentu saja mengendalikan pedang jalur udara adalah yang paling keren. Mengendalikan pedang jalur udara. Dia telah menantikannya untuk waktu yang sangat lama. Segera, Mileye datang ke puncak gunung, melihat ke bawah puncak gunung, tingginya setidaknya 20 kaki. Sedikit lebih tinggi. Mileye ragu-ragu sedikit. Jika melompat seperti ini, bagaimana jika gagal mengendalikan pedang? Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melompat ke bawah begitu saja. Pikirannya tergerak sedikit, pedang keindahan spiritual terbang keluar dari tubuhnya, melayang dengan mantap di depannya. Di bawah kendalinya sendiri, pedang keindahan spiritual menyapu kakinya, dan segera, dia berdiri di atas pedang, namun pedang keindahan spiritual tidak dapat menahan bebannya sama sekali dan langsung jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening, ini sepertinya salah. Karena dia menyadari, pedang itu tidak dapat menahan tubuhnya sama sekali. Kenapa begini? Mileye mengerutkan kening, dia sekarang ingin sekali bertanya kepada wanita misterius, karena wanita misterius itu pasti bisa memecahkan teka-tekinya, tetapi sayangnya, wanita misterius itu masih tidur. Adapun orang di lantai 2, dia tidak ingin memprovokasinya. Orang itu sedikit-sedikit langsung menamparkan. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di puncak gunung, Mileye memandang pedang keindahan spiritual di tangannya untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, matanya berbinar, pedang itu bisa membelah gunung dan menghancurkan batu. Kekuatan seperti itu, kenapa tidak bisa menanggung beban satu orang? Memikirkan hal ini, dia sepertinya telah membuka sebuah jendela, dan banyak ide mengalir ke pikirannya. Jika ingin mengendalikan pedang, kamu harus membuat pedang lebih kuat. Mileye memegang pedang keindahan spiritual, dan pedang keindahan spiritual bergetar hebat. Segera, cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan memancar dari tubuh pedang. Tangan kanannya perlahan mengendur, tidak memutuskan hubungan dengan pedang keindahan spiritual, tetapi terus bekerja keras untuk mengaktifkan pedang keindahan spiritual. Setelah beberapa saat, tubuhnya perlahan melayang, dan tak lama kemudian, kakinya menginjak pedang keindahan spiritual. Pedang keindahan spiritual itu sedikit menuruh, tapi tidak menyentuh tanah, justru mengangkatnya. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira. Ada hasil. Dia buru-buru menenangkan diri, dan tak lama kemudian, dia menggerakkan pedang keindahan spiritual di bawah kakinya dengan cara mengendalikan pedang, dan pedang keindahan spiritual mulai bergetar hebat, namun bergerak lambat. Menyadari adegan ini, sudut mulut Mileye secara bertahap terangkat, dan segera, sudut mulut menjadi semakin lebar. Dan begitulah, Mileye berdiri di atas pedang keindahan spiritual dan perlahan-lahan melayang ke kejauhan, sangat lambat, sangat-sangat lambat, bahkan lebih lambat dari berjalan, tapi dia benar-benar berpindah dengan mengendalikan pedang.
Setelah beberapa saat, Mileye mengendarai pedangnya, datang ke bawah air terjun, dan jaraknya tidak sampai 100 kaki, tapi dia menghabiskan waktu hampir setengah jam baru bisa tiba di sini. Apalagi pedangnya sangat dekat dengan tanah, kurang dari ketinggian orang dewasa. Di bawah air terjun, Jeffrey yang sedang berkultivasi tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat Mileye yang berada tidak jauh, lalu berkata dengan heran, "Bandit Ye, kamu?" Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Mileye melirik Jeffrey di bawah air terjun dengan tatapan jijik di matanya. "Kedepannya tolong panggil aku Dewa Pedang Ye, terima kasih." Jeffrey bersambung,